Zulkifli Hasan melakukan kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Saat memberikan arahan ke ribuan kader Partai PAN di wilayah itu, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Joko Widodo telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Partainya Pak Jokowi, partainya Gibran, ya Partai Amanat Nasional. Kemarin Ketum PAN mengklaim kalau Pak Jokowi sudah masuk ke partainya. Gimana tanggapan? Ya nanti Pak Jul akan menunjukkan KTA-nya. Kompas ini mengagetkan ya. Oh, mengagetkan. Dan kita menganggap bahwa Kompas ini relatif netral, objektif lah ya. Sebenarnya bukan mengagetkan pertama-tama, tetapi ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu ya. Karena kan begini, hasil-hasil survei yang akhir Oktober, awal November, ya, yang menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran, dan keunggulan itu melebar dibandingkan dengan Ganjar Mahfud, itu kan sebagian elit mengatakan tidak percaya atau kurang percaya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang informasi yang lagi viral akhir-akhir ini, bahwa Presiden Jokowi sudah masuk menjadi salah seorang kader PAN. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan, pada saat kampanye di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar-benar terjadi, nyata, atau hanya bagian dari sebuah kampanye? Tentu, masyarakat Indonesia akan menanggapi dengan berbagai atau beragam komentar terkait bergabungnya Jokowi di Partai PAN. Namun dalam video kali ini juga saya akan menampilkan bagaimana respon atau reaksi dari Jokowi ketika ditanya awak media mengenai bergabungnya beliau ke Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu, untuk tidak penasaran, mari kita saksikan videonya satu persatu, yaitu dari informasi yang tersebar hingga komentar dari Jokowi dan juga beberapa netizen. Namun sebelum itu saya mengajak dan juga mengundang teman-teman sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikuti perkembangan channel ini dari waktu ke waktu. Mari kita saksikan video selengkapnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Joko Widodo telah bergabung ke partainya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Zulhas ketika berkampanye di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Zulkifli Hasan melakukan kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Saat memberikan arahan ke ribuan kader Partai PAN di wilayah itu, Zulkifli Hasan secara gamblang mengklaim Presiden Joko Widodo telah bergabung dengan PAN dan tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya. Zulhas menyebut PAN merupakan partai yang selalu membawa aura gembira dan Menteri Perdagangan itu menyebutkan bahwa dinamika berpartai di PAN tidak ada marah-marah. PAN juga menghadirkan hubungan yang egaliter, saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Baik sahabat sekalian, itu sebuah berita yang disiarkan oleh salah satu stasiun atau stasiun TV ataupun media, bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, yang secara gamblang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah bergabung di Partai PAN. Dan apakah benar demikian? Nanti sebentar kita akan dengarkan komentar dari Jokowi ketika ditanya awak media, dan juga kita akan mendengarkan komentar dari Sekjen Partai PD Perjuangan, Pak Hasto, terkait informasi hengkangnya Jokowi dari Partai PD Perjuangan ke Partai Amanat Nasional. Partainya Pak Jokowi, partainya Gibran, ya Partai Amanat Nasional.
Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan dari Pak Zulkifli Hasan sendiri selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional bahwa partainya Jokowi dan Gibran adalah Partai Amanat Nasional. Apakah benar demikian? Jadi, akhir-akhir ini Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah pindah dari PDIP ke PAN karena menurutnya PDIP itu merupakan partai yang kerjaannya marah-marah terus, ribut-ribut terus, nggak jelas. Sedangkan PAN itu merupakan partai yang riang gembira gitu ya. Jadi lebih cocok dengan Jokowi. Tapi menurut gua, jika Jokowi pindah ke PAN, itu merupakan degradasi atau pengurangan nilai dari Jokowi. Meskipun PDIP merupakan partai yang sering dibenci oleh masyarakat gitu ya, sering menjadi bahan gunjingan, bahkan sering dibully gitu ya. Dan saya pun termasuk orang yang tidak suka dengan PDIP. Tapi kita jangan lupa bahwa PDIP merupakan partai yang besar. Letak kebesaran PDIP tentu saja karena ideologi yang mereka punya, yaitu Marhainisme. Marhainisme merupakan paham ideologi yang diturunkan dari Soekarno sampai ke Megawati dan membuat PDIP sebesar sekarang. Marhainisme membuat PDIP menjadi partai wong cilik yang sangat didukung oleh masyarakat-masyarakat kelas bawah. Jadi bahkan sampai sekarang PDIP itu mempunyai kader-kader dan juga pendukung massa yang jelas banyak gitu ya, yang berasal dari kelas-kelas bawah gitu. Jadi dibandingkan dengan Partai Amanat Nasional yang katanya riang gembira dan menggunakan gimmick-gimmick berupa tarian, menurut gua sangat tidak bisa disandingkan gitu dengan PDIP. Ya, gue bukan membela PDIP sekali lagi, karena gue juga tidak suka PDIP. Tapi gue harus mengatakan bahwa ya jelas lebih baik PDIP dibandingkan PAN gitu ya. Karena tadi gitu, nilai dari ideologinya, pendukung masanya yang banyak gitu ya. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan Zulkifli Hasan bahwa Jokowi itu lebih baik ada di PAN gitu ya dibandingkan PDIP? Atau justru teman-teman lebih mendukung Jokowi ini terus di PDIP bahkan sampai jadi ketua umum? Jangan lupa berkomentar. Baik sahabat sekalian, ini komentar salah seorang warganet yang menanggapi informasi yang saat ini lagi viral, yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Jokowi dan juga Gibran saat ini partainya bukan lagi partai lama, ya dalam hal ini adalah Partai PD Perjuangan, tetapi partainya sekarang adalah Partai Amanat Nasional. Dan menurut netizen ini, beliau berkomentar bahwa jika benar Jokowi masuk dan bergabung di PAN, maka ini adalah bagian dari degradasi, artinya penurunan. Ya, penurunan kelas. Kalau memang dilihat bahwa PD Perjuangan adalah sebuah partai besar, sedangkan Partai Amanat Nasional adalah partai yang mungkin partai menengah. Sehingga ketika Jokowi keluar dari PD Perjuangan dan masuk di Partai Amanat Nasional, itu sesungguhnya Jokowi mengalami penurunan nilai. Ya. Namun netizen tadi juga mengatakan bahwa ia sendiri juga bukan mendukung Partai PD Perjuangan, tetapi ia hanya punya penilaian bahwa PD Perjuangan memiliki sebuah ideologi yang bagus, yaitu paham Marhainisme yang diturunkan oleh Presiden Soekarno ke Megawati dan juga ke para pendukungnya. Sehingga menurutnya jika Jokowi hengkang itu juga adalah sebuah penurunan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Partai PD Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi dan juga sebaliknya, dan apakah benar Jokowi akan hengkang ya dari partai yang membesarkannya, yaitu Partai PD Perjuangan. Dan kalaupun memang beliau hengkang, kemungkinan besar itu ada. Kemungkinan besar itu ada karena kita bisa lihat dari beberapa faktor, beberapa hal yang saat ini terjadi, yaitu yang pertama putra bungsunya kini telah menjadi ketua umum partai PSI. Lalu putra sulungnya akhirnya menjadi bagian dari Golkar, lalu diusung menjadi Cawapres Prabowo Subianto yang notabene adalah ketua umum partai Gerindra. Oleh karena itu, kalau informasi terkait dengan yang disampaikan ketum partai PAN mungkin juga bukan tanpa dasar, karena tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan secara
gamblang menyampaikan seperti itu di depan publik. Karena biar bagaimanapun beliau adalah seorang ketum partai dan juga seorang menteri. Jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax. Tetapi biasanya reaksi yang diberikan oleh Pak Jokowi ketika hal-hal seperti ini diwawancarai atau ditanya ke beliau biasanya menjawab sesuatu yang tidak langsung terhadap pertanyaan tersebut, tetapi biasanya ya boleh dikatakan ambigu karena jawabannya itu kadangkala meleset sesuai dengan analisa kita. Dan itu sudah sering terjadi. Dan kita akan nantikan manuver-manuver selanjutnya, apakah benar beliau akan masuk ke PAN ataukah tetap eksis di PD Perjuangan dan hingga menjadi ketum partai misalnya seperti yang disampaikan oleh netizen tadi atau seorang warganet yang memiliki video yang saya reaksi ini. Kemarin ketum PAN mengklaim kalau Pak Jokowi sudah masuk ke partainya. Gimana tanggapan? Ya nanti Pak Jul akan menunjukkan KTA-nya. Katanya kemarin mereka TKN juga membalas ucapannya Mas Hasto yang menyebut bahwa Pak Prabowo itu nggak bisa belusukan. Nah, dia menyebut bahwa TKN menyebut sementara kandidat pasangan lain tuh hanya jalan-jalan. Itu gimana Mas Hasto tanggapannya? Ya kita kan datang itu memahami persoalan rakyat. Bagi yang tidak memahami persoalan rakyat, hanya gojek-gojekan, tari-tarian. Ya, yang memahami persoalan rakyat memang harus datang karena ini watak karakter kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan termasuk P3, Perindo dan Hanura. Maka turun ke bawah itu karakter seorang pemimpin menghadirkan kebijakan di pintu-pintu rakyat. Ya mengapa TKN menjawab seperti itu? Karena memang tidak bisa belusukan. Ya, kalau bisa monggo Pak Prabowo belusukan. Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, gimana dengan Pak Prabowo gojekannya? Wah Pak, itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi. Itu jawaban dari anak ranting PD Perjuangan, sehingga gojek-gojekan dengan gemoy itu justru untuk mengaburkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti belusukan itu memang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka ditampilkan seperti itu. Baik, itu kita dengarkan komentar dari Sekjen Partai PD Perjuangan yang mengatakan bahwa jika benar Jokowi sudah menjadi anggota atau kader dari Partai Amanat Nasional, silakan ketumnya Pak Jul untuk bisa menunjukkan KTA atau kartu tanda anggotanya. Namun sampai sekarang Pak Jul belum menunjukkan kartu tanda anggota tersebut. Dan ketika ditanya wartawan terkait dengan belusukan dari pasangan Ganjar dan Mahfud ke berbagai tempat, komentar dari Sekjen Partai PD Perjuangan bahwa itulah bagian dari kepemimpinan yang harusnya melakukan belusukan karena mereka memahami tentang kebutuhan rakyat, bukan calon pemimpin yang hanya bisa tari-tarian dan juga goyang-goyang gemoy. Sehingga ini memang sasaran tembaknya adalah Prabowo Subianto. Dan Sekjen Partai PD Perjuangan ini pun menantang Pak Prabowo Subianto untuk bisa melakukan belusukan ala Jokowi. Kalau memang benar ya seorang calon pemimpin yang hebat harusnya mampu melakukan belusukan. Tetapi menurut Hasto, ia tidak yakin bahwa Prabowo mampu melakukan belusukan seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bapak sekarang anggota PAN, gimana Pak tanggapan Bapak? Pak Zulhas bilang Bapak sekarang anggota PAN gimana? Ini Partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita masuk keluarga PAN. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama komentar dari Presiden Jokowi ketika ditanya awak media terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ketum Partai Amanat Nasional bahwa Jokowi dan Gibran saat ini sudah masuk menjadi anggota di Partai Amanat Nasional. Dan tadi dengan senyum Jokowi menyampaikan bahwa ya PAN itu merupakan partai koalisi pemerintah, sehingga itu sudah menjadi bagian dari keluarga, itu menurut Jokowi. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa memang biasanya jawaban seorang Presiden Jokowi itu selalu bersifat diplomatis. Ya, kadangkala kita tidak mampu untuk bisa menerjemahkannya secara langsung.
Tetapi untuk sementara memang penjelasan atau jawaban dari Presiden Jokowi seperti itu. Artinya Jokowi tidak menjawab bahwa ia dan Gibran sudah masuk menjadi anggota Partai Amanat Nasional, tetapi ia hanya menyampaikan bahwa PAN itu adalah partai koalisi pemerintahan. Sehingga sudah menjadi keluarga. Tetapi ia tidak memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan dari wartawan itu sendiri. Bahwa apakah benar ia sudah menjadi anggota PAN atau tidak. Bukan soal jawab ya atau tidak, tetapi Jokowi justru menjawab bahwa PAN itu adalah bagian dari keluarga. Nah, dengan jawaban Presiden Jokowi seperti ini, kira-kira menurut sahabat sekalian, apa maksud yang tersembunyi di balik kalimat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Bagi para sahabat sekalian yang paham, silakan tulis di kolom komentar. Nah, saya ini sederhana, nggak gini-gini. Saya ikut Pak Jokowi aja. Gak lurus Pak Jokowi. Ikut Pak Jokowi aja. Sampai sekarang? Kenapa? Lo ada alasannya, bro. Pak Jokowi ini jadi wali kota menang banyak. Jadi gubernur menang banyak. Maju presiden menang 2 kali. Saya maju presiden kalah 2 kali. Yang pasti-pasti aja ya. Berarti kalau saya ikut kira-kira gerak kemana? Saya masa mau kalah lagi bos 2 kali? Saya mau menang dong sekali ini. Tapi kalau ikut menang ya ikut yang terlatih sudah menang dong beberapa kali gitu. Baik sahabat sekalian, ternyata cerita yang disampaikan oleh Ketum Partai Amanat Nasional ini menyangkut Pak Prabowo ya. Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan bahwa ya kenapa dia harus mengikuti jejak Jokowi. Karena Pak Prabowo mengatakan bahwa saya sudah 2 kali kalah dan ikut Pak Jokowi saja. Artinya bahwa arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu diikuti oleh Prabowo Subianto. Prabowo sadar betul bahwa Jokowi itu memiliki efek kekuatan yang luar biasa, di mana sampai saat ini kepuasan masyarakat itu masih sangat tinggi diberikan kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu, jika ia tidak mau mengikuti arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, tentunya juga dia rugi sendiri. Karena dia pelajari Pak Jokowi sejak maju di konsultasi mulai dari pilkada, pilgub sampai dengan pilpres, itu tidak pernah kalah. 2 kali maju jadi wali kota, tidak pernah kalah. Maju jadi gubernur DKI, juga tidak kalah. 2 kali jadi presiden pun, pemilihan presiden pun tidak kalah. Artinya bahwa ya Jokowi ini orang luar biasa, orang hebat. Artinya bahwa dia punya kekuatan yang dalam hal ini adalah dia punya efek atau powernya itu memang tidak bisa disamakan dengan tokoh atau orang lain sebenarnya. Karena tidak semua orang yang sehoki Jokowi. Pilbalkot 2 kali, pilgub 1 kali, 2 kali pilpres, semuanya berjalan mulus dan menang besar. Oleh karena itu, memang langkah yang dibuat oleh Prabowo, yaitu mengikuti jejak yang disampaikan atau yang sudah dijalankan oleh Jokowi itu sangat tepat. Dan terbukti ketika ia mengikuti arahan dan jejak yang dilakukan oleh Jokowi, coba diperhatikan elektabilitas Prabowo dan Gibran terus meroket. Sambil pasangan lain ada yang naik turun, ada yang stagnan, bahkan ada yang anjlok. Nah di sini tentu kita bisa melihat bahwa yang bisa membaca peluang dengan baik itu adalah Prabowo Subianto. Ia terus pepet dan mendekatkan dirinya dengan Jokowi karena ia menyadari bahwa Jokowi memiliki sebuah kekuatan efek yang besar untuk Indonesia ini. Sehingga ketika beliau punya jargon untuk melanjutkan, itu tidak salah, karena barang siapa yang mau melawan Jokowi, ya bersiap-siap untuk kalah. Karena Jokowi selalu ada di hati rakyat, dan kemana langkah kaki Jokowi, rakyat akan ke situ. Kemana arah telunjuk Jokowi, ya pasti rakyat akan mengikuti itu. Wih, Kompas ini mengagetkan ya. Mengagetkan. Dan kita menganggap bahwa Kompas ini relatif netral, objektif lah ya. Sebenarnya bukan mengagetkan pertama-tama, tetapi ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu ya. Karena kan begini, hasil-hasil survei yang akhir Oktober, awal November, ya, yang menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran, dan keunggulan itu melebar dibandingkan dengan Ganjar Mahfud. Itu kan sebagian elit mengatakan tidak percaya atau kurang percaya.
Nah, mereka nggak percaya, dianggap sudah punya keberpihakan dan seterusnya. Nah, yang dianggap tidak punya keberpihakan alias netral itu katanya Litbang Kompas. Litbang Kompas. Gitu. Makanya survei Kompas itu sangat ditunggu-tunggu setidaknya oleh sebagian dari kalangan elit. Nah, diasumsikan barangkali bahwa kalau surveinya Kompas itu keluar, hasilnya akan berbeda dengan lembaga-lembaga survei misalnya kayak Indikator, kayak misalnya Poltreking, LSI. akhir Oktober lalu Indobarometer juga keluar, LSI, SMRC, Lembaga Survei Indonesia dan seterusnya akan berbeda gitu. Ternyata polanya tetap sama, di mana Prabowo Gibran itu melebar, unggul, Ganjar Mahfud itu turun sekali, bahkan kalau dalam kasus Kompas ini kan bahkan sudah kalah dengan Anies Mohaimin gitu loh, walaupun masih dalam margin of error ya, tapi udah bablas gitu loh, udah crossing. Jadi istilah saya kan dalam satu kesempatan Ganjar ini pernah nomor 1 divisi 1, melorot divisi 2, kan sekarang posisinya arahnya kepada divisi 3 gitu. Jadi ya ini mungkin pukulan lah bagi teman-teman pendukung Ganjar Mahfud, karena diharapkan barangkali di Kompas itu posisi Ganjar Mahfud itu masih baik, bagus, katakanlah begitu ya. Kalau nggak unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran, minimal kalahnya masih tipis-tipis saja. Minimal tren pelebaran antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu tidak membesar, ya kan? Rebound lah kira-kira gitu. Ganjar tuh mengalami rebound lah gitu. Tapi ternyata kan dari data bulan awal November kepada awal Desember ini, tren itu belum berhenti. Tren kenaikan Prabowo Gibran dan penurunan Ganjar Mahfud itu belum berhenti gitu. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama komentar dari Bung Kodari dan juga Bung Helmi Yahya, yaitu beliau berdua membahas terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ketika beberapa lembaga survei menunjukkan hasil surveinya dengan menempatkan Prabowo dan juga Gibran pada urutan teratas, para elit dari Partai PD Perjuangan merasa bahwa itu adalah hasil yang tidak masuk akal dan tidak mempercaya itu. Dan bahkan mereka menyampaikan bahwa yang mungkin lebih independen dan lebih dipercaya itu adalah Litbang Kompas. Karena menurut mereka, Litbang Kompas adalah lembaga survei yang paling kompeten jika dibandingkan beberapa lembaga survei yang sudah menunjukkan hasilnya, dan justru Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD berada di urutan kedua bahkan ketiga, dan itu sangat jauh rentangnya. Sehingga mereka berharap dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas justru hasilnya lebih baik. Tetapi sangat disayangkan, ternyata ketika hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas malah ya jarak antara Prabowo dan juga Gibran dengan Ganjar dan Mahfud itu sangat jauh. Sehingga mereka sangat kecewa karena berharap bahwa dengan hasil Litbang Kompas ini justru minimal jaraknya itu menipis, tetapi disayangkan jaraknya makin jauh. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang ya bahan lelucon sebenarnya, karena berharap penuh dengan sebuah lembaga survei ternyata hasilnya sama. Nah, kalau begitu kira-kira hasil survei dari lembaga-lembaga lain itu apakah masih kredibel, dapat dipercaya atau tidak oleh para elit PDI Perjuangan? Karena tuh hasilnya lembaga survei dari Litbang Kompas itu sendiri yang mereka elu-elukan, yang mereka agungkan, ternyata hasilnya pun sama seperti lembaga survei dari luar yang bukan dari Litbang Kompas. Sehingga tersebut menjadi sesuatu yang sedikit lucu yang dibedah oleh Bung M. Kodari dan juga Bung Helmi Yahya. Sehingga mereka merasa bahwa ya cara atau bentuk komentar yang disampaikan oleh para elit politik dari Partai PDI Perjuangan, ya para elit PDI Perjuangan, justru mereka harus terbungkam karena hasil Litbang Kompas pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini panggilan akrab Jokowi ke Prabowo. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Mas Bowo ya. Begitu akrabnya panggilannya. Baik sahabat sekalian, itu
cerita yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa panggilan akrab Pak Jokowi terhadap dirinya, ya kalau dalam jam dinas biasa dipanggil atau disebut Pak Menhan, tetapi ketika di luar jam dinas, Pak Jokowi sering panggil Pak Prabowo ini dengan panggilan Mas Bowo. Dengan panggilan ini memang terkesan sebagai kakak adik dan sangat akrab, penuh kekeluargaannya, dan memang pantas Pak Jokowi lebih memilih mendukung Pak Prabowo karena mungkin secara emosional sudah begitu dekat sampai panggilan pun sudah seakrab itu. Makzulkan, tumbangkan, gulingkan. Halo, Assalamualaikum. Kotor sekali mulutnya orang ini. Orang mana ini? Apa kamu bukan orang Indonesia? Apa kamu orang dari Yaman juga? Mulutmu kotor dan tak pantas untuk didengarkan. Kamu berbicara, rakyat Indonesia sengsara, rakyat yang mana? Saya rakyat Indonesia. Dan di daerah saya merasakan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Jalan-jalan kecil di daerah saya, semuanya enak, tidak ada yang susah, tidak ada yang berlubang. Dan program-program Pak Jokowi sangat kami rasakan di daerah kami. Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk negeri dan bangsa dan rakyat Indonesia. Sedangkan kamu, mulutmu aja yang besar, tapi no. Baik sahabat sekalian, ini sebuah komentar serangan ya yang dilakukan oleh netizen terhadap orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya. Mereka mendoakan agar Pak Jokowi ditumbangkan, dimakzulkan, diturunkan, dan segala macam. Tetapi tanggap dari netizen ini sangat luar biasa, bahwa apa yang disampaikan oleh para provokator tersebut sangat tidak efek untuk seorang Jokowi. Karena rakyat sudah pintar, sudah paham, bahwa selama ini apa yang dilakukan Jokowi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri atau juga keluarga. Sehingga apapun bentuk kampanye hitam yang dilakukan, bahkan dengan people power sekalipun, tidak pernah mampu untuk menumbangkan seorang Jokowi. Aku yakin Prabowo Gibran pasti akan menang untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Karena Prabowo tidak akan menjadi bonekanya partai, karena Pak Prabowo sudah mempunyai partai sendiri. Dan juga Pak Prabowo tidak akan bekerja untuk ketua umum partai, tapi Pak Prabowo akan bekerja untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa ini. Pak Prabowo juga akan meneruskan perjuangan Bapak Jokowi, pembangunan mulai Sabang sampai Merauke. Dan juga Pak Prabowo didampingi dengan Mas Gibran akan memberantas korupsi dari ujung sampai akar-akarnya. Karena korupsi atau koruptor itu adalah salah satu pengkhianat bangsa Indonesia ini yang harus disingkirkan dari muka bumi ini. Kalau masalah berdebat, saya yakin Pak Prabowo pasti kalah. Karena Pak Prabowo itu tidak dilatih pintar bicara, tapi Pak Prabowo sampai muda hingga sekarang dilatih untuk mengamankan bangsa negara ini dan dilatih untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia ini. Kalau masalah pintar bicara, menang berdebat di calon presiden di tahun 2024 ini, itu pasti yang menang adalah Pak Ganjar dan juga Bapak Anies. Tapi menang berdebat. Tapi kalau masalah menang pilihan yang menjadi presiden di tahun 2024, saya yakin pasti Prabowo Gibran. Ya keren ya apa yang disampaikan oleh netizen ini. Kalau menang debat pasti Pak Ganjar dan Pak Anies. Tapi kalau menang pilpres pasti Pak Prabowo. Karena menurutnya Pak Prabowo tidak dilatih untuk berdebat, pintar berdebat, tetapi dilatih untuk mengabdikan dirinya kepada negara, dilatih untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga menurut netizen ini bahwa presiden yang paling tepat adalah Pak Prabowo, karena memang ia dilatih untuk bekerja, bukan untuk berbicara. Karena sesungguhnya, seperti kata orang bijak, kita hanya memiliki satu mulut, tetapi memiliki dua tangan. Artinya apa? Sedikit omong, perbanyak bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pembicaraan dan celotehan para bajingan-bajingan 1 dan bajingan 3. Kenapa saya bilang bajingan? Kata kalian gak takut sama anak ingusan. Tapi kenapa kalian cerepet terus, protes terus? Yang bilang dinasti, didiemin. Yang dibilang KKN, didiemin. Oke, saya terjun langsung ikut sama-sama saling menjelekkan. Kita saling jelekkan. Kalau kalian nggak suka dengan penjelekan saya, tapi saya berdasar fakta, silakan kalian lapor. Jangan menjelekkan orang itu tanpa fakta. Jijik tahu. Pertama, kalian hina Pak Jokowi seperti ketua tim UGM. UGM melahirkan banyak orang-orang yang hebat, yang pinter. Tahun 2023 UGM anjlok, melahirkan seorang anak yang nama siapa itu, Gibran apa itu, nggak kenal apa. Sampai celotehnya, mulutnya kayak anak bajingan itu, nggak kenal, sorry. Itulah akibat orang tua kau menyekolahkan kau itu dengan uang haram, hingga mulutmu menjadi haram. Kenapa mencaci maki presiden? Nggak boleh deh, belajarlah, akhlak itu lebih sempurna, lebih penting. Kepintaran belum tentu kau jadi orang. Nggak baik bicara kayak gitu deh. Nanti akhirnya kamu akan dapat karma nanti, lihat aja nanti. Ada lagi banyak orang-orang dari pihak 1 dan pihak 3 mengejek-ejek Pak Prabowo pincang. Saya akui, betul, hebat kalian. Pak Prabowo memang pincang. Tapi alasan kepincangan dia kalian sudah tahu, kalian sudah ngerti. Faktor apa dia pincang? Apakah bapak kalian pernah berjuang kayak gitu? Saya akan menghina capres kalian. Jangan salahkan saya. Ya. Kalian menghina Prabowo pincang, tapi kalian bangga dengan Anies Rashid Baswedan dibaptis. Itu, kalian bangga. Paslon 3, kalian bangga dengan mulutnya Megawati menyebut untuk apa ibu-ibu pengajian tidak percaya dengan hari kiamat. Kalian bangga. Kemana akhlak kalian? Akhlak kalian itu nggak selepel dengan saya. Bagi saya, kubu-kubunya, kubu 1 dan kubu 3 itu tidak ada politik. Elit politiknya nggak ada, kosong. Kalau elit fitnah, elit gibah banyak. Kalian mau menang dengan adanya menfitnah, mencaci maki, menghina. Kalian mau menang, mimpi nggak bakalan. Kenapa? Siapa itu yang namanya Gibran Bim itu? Saya mau tanya, siapa orang paling biadab di muka bumi ini? Yang korupsi apa? Di partai apa? Mau tahu? Partai PKS mengkorupsikan Al-Quran. Dia ngerti agama, tapi dia mempermainkan agama. Sampai-sampai mengkorupsikan ayat suci agama Islam. Jadi jangan bangga kalian orang-orang DKI, orang Indonesia, seluruh Indonesia dengan adanya partai PKS. Kalau saja PKS berada di pihak Prabowo, saya angkat kaki keluar, nggak akan mendukung Pak Prabowo. Ingat Pak Prabowo, jangan sekali-sekali nerima dari partai PKS. PKS tidak bisa menentukan kemenangan buat Anda. Rakyatlah yang menentukan kemenangan. Jadi jangan. Kalian selalu bilang Pak Jokowi jahat. Ini pihak 3. Ya. Kalian bangga dengan korupsi 113 kasus itu. Bangga ya. Kebiasaan kalian makan uang haram, merampok rakyat itu, bangga kalian dengan korupsi 113. Mikir pakai otak. Saya cuma kenal satu, Harun Masiku. Sampai sekarang ada isu-isunya. Kalau Harun Masiku tertangkap, jangan-jangan
suaminya Puan Maharani ikut-ikutan juga nanti ditangkap. Bu Mega ikutan juga. Jadi rakyat seperti saya berpikir korupsi itu berarti nyetor ke ketumnya mungkin nyetor. Kalau 100 triliun sama bu ketumnya 50 triliun mungkin. Makanya dilindungi. Kalian bangga dengan Bu Mega merengek-rengek. Jangan sampai ada undang-undang perampasan aset koruptor. Bangga ya, bangga kalian paslon 3. Buat paslon 1. Kalian bangga dengan Anies Baswedan dan Caimin dengan adanya Partai Nasdem mengirim pasok senjata ke KKB. Bangga kalian kan? Biar negara hancur. Otak saya sekarang lagi berpikir gini. Saya mendengar contoh Indonesia akan hancur apabila Amin tidak menang. Itu kata Caimin. Hancur gimana Pak Caimin? Jangan-jangan Rohingya ini udah ada sama PKS, sama Nasdem. Kenapa maunya di Aceh? Oh, Pak Surya Paloh berkuasa di Aceh, orang hebat di Aceh, makanya Rohingya itu dikirim ke Aceh. Sudahkah kalian mikirkan nasib rakyat miskin di Indonesia? Berapa Anies Baswedan itu sedekah sama Palestina, sedekah sama Rohingya? Mulutmu tajam, Nis. Bantu. Kono bantu apa? Bantu dengan mulut. Nggak usah lah, Nis. Kau berharga di DKI, di Sumatera. Nah, nggak ada artinya. Kami sudah tahu mulut-mulut kau itu. Kalau kalian mau lapor, silakan laporkan saya. Kalau bicara saya ini salah, apa-apa. Tapi yang keluar dari mulut saya, yang saya lihat dengan mata saya, dan saya dengar dengan telinga, semuanya berdasarkan fakta. Jadi pesan saya terakhir, berhentilah kawan menjelek-jelekan itu. Malahan kalian lebih jelek daripada orang yang kalian jelekkan. Orang yang kalian jelekkan itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kalian nanti akan menimpa malapetaka. Itu. Jangan kalian uji kesabaran orang. Pak Jokowi itu manusia, Pak Prabowo itu manusia, Pak Gibran itu manusia. Kami juga manusia yang dengarnya nggak enak. Kayak orang goblok semua orang Indonesia. Saya nekat memberanikan diri menjawab caci maki, hinaan, fitnaan, hoak kalian itu. Kalian ini kalau kalian mau tersinggunglah. Saya orang Palembang, nama saya Edi. Kalau mau cari saya apa-apa, monggo silakan. Saya dulu pernah mencaci maki anjing-anjing yang waktu itu. Langsung saya ditelepon oleh Prabowo. Bang, jangan gitu bang, nggak enak, nggak bagus bang. Nah, coba kalau Anies, Ganjar, Caimin, Surya Paloh, Megawati, kalau anak-anak yang konten kayak saya ini caci maki yang hina fitnah tuh dimarahin, mungkin ngerem. Dasar kalian semua itu biadab. Assalamualaikum. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan ya ungkapan kekecewaan, sakit hati dari salah seorang warganet terhadap situasi yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dan hal tersebut sudah diungkapkan melalui videonya. Dan ini mewakili perasaannya dan juga mungkin beberapa orang yang sepaham dengannya. Di mana mereka mengungkapkan bahwa ya seringkali banyak sekali yang terjadi di tanah air ini. Orang lebih banyak memperhatikan para pengungsi dari luar yang jelas-jelas sudah ada tempat tinggal di negara lain,
tetapi datang ke Indonesia dan diberikan ruang, diberikan tempat, diperintahkan pemerintah segera menangani, bahkan meminta presiden untuk bisa memberikan kewarganegaraan tetap bagi pengungsi Rohingya. Namun sangat disayangkan hal serupa tidak didapatkan oleh rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan kemiskinan saat ini. Apakah negara sudah hadir dan memberikan perhatian khusus kepada mereka-mereka seperti itu? Tetapi demi komoditas politik, hal-hal tersebut dipolitisir, ya, pengungsi Rohingya seolah-olah sebagai malaikat yang datang membawa sesuatu yang luar biasa sehingga perlu diberikan perhatian ekstra, perhatian khusus, mulai dari makan, minum, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi sangat ironis, masih banyak warga Indonesia yang mungkin dalam satu hari tidak bisa dapat makanan. Dan itulah yang terjadi dan realita yang ada di Indonesia saat ini. Karena politik, maka warga sendiri, rakyat sendiri diabaikan, tetapi lebih mementingkan untuk memperhatikan orang lain yang bukan merupakan tanggung jawab langsung dari yang bersangkutan. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. There's nobody